Darah sampai 3 kali lebih. Darah saudara. Nah di situ baru si sepuhnya ngomong, ada darah dalam roda baju yang masih dipakai sama teman saya ini, Bang. Apa sampai kasusnya ini berlanjut sampai di rumah nih, bahkan sampai di Jakarta nih? Iya. Emang bajunya yang waktu yang masih berlumur darah itu nggak dibuang atau dibawa tuh ke rumah? Oke, waktu pas kemarin ganti baju kan yang gantikan teman saya, Bang. Oke. Nah, pas saya tanya ke teman saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Alhamdulillah ketemu lagi sama gue Jonaria di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kejadian misteri yang layak untuk dikisahkan pada malam hari ini. Narasumber gue kali ini adalah supporter dari salah satu klub besar yang ada di Jakarta, Jackmania. Jadi langsung aja kita sapa Bang Fahri. Halo Bang Fahri. halo semuanya. Halo Bang Arya. Sehat Bang Fahri ya? Alhamdulillah sehat. Bang Arya gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Fahri. Ganteng nih Bang Fahri ya. Nih cewek-cewek langsung wow. Ini udah biasa, Bang. Bang Fahri? Iya Bang Fahri beneran anak The Jack nih ya? Betul, Persija Jakarta supporter sejati, Bang. Gila, ada predikat Persija Jakarta supporter sejati nih ya. Ya, mungkin kalau dari kecil lu udah suka Persija dari kecil. Karena apa Bang? Faktor lingkungan, Bang, kan di Jakarta. Lingkungan ya? Iya. Gila, sesuka apa sih lu Bang sama Persija Bang? Ya karena sebiasanya orang masyarakat Jakarta aja suka bola, karena dari dulu kan dulu kan Persija, Bang. Oke, berarti lu sampai nonton ke luar Sering ikut keluar ke kota, sampai ikut ke Malang, Solo, bahkan ke kota Jawa Timur pun sering-sering. Paling jauh kemana Bang nonton Persija Bang? Paling jauh ke Medan. Medan? Iya. Wah luar biasa. Tapi kita nggak bakal ngomongin Persija kan? Betul. Kita bakal ngomongin yang horor-horor dong. Wah, pastinya dong, Bang. Ada cerita horor nih, Bang. Oke, Di tahun kalau boleh tahu 2012. sedikit nih Bang Fahri. Iya. Ada kejadian apa tuh Bang? Yang bakal Bang ceritain tuh Bang. Kasih sedikit clue-nya aja Bang. Jadi tahun 2012 itu kita away ke Stadion Manahan Solo. Nah, nanti nih akan diceritain lebih detailnya. Nanti nih ya. Iya, tunggu ya. Wah, aku penasaran lagi. Anjir nih Bang nih. Anak Jack nih keren nih Iya, kita Bang nih. Arya. Bang Arya. Buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya Bang Fahri, tapi sebelum kita dengar ceritanya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalau kalian mau duduk di sini kayak Bang Fahri, Betul. kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang Fahri, gimana Bang cerita lengkapnya Bang? Ya, waktu pertama itu kita ke awal kronologis ya. Jadi kita away ke Stadion Manahan Solo karena di Jakarta itu mau ada pemilihan gubernur. Jadi waktu pas tahun 2012, di mana saat match Persija melawan Persela Lamongan itu tidak bisa digelar di Jakarta, maka dipindahkan home base-nya ke Stadion Manahan Solo tahun 2012. Kira-kira rombongan Jackmania itu yang berangkat 10 bis dari Jakarta menuju Stadion Manahan Solo. Nah, yang uniknya itu kalau di Jakarta itu sama Bandung itu ada gesekan, walaupun kita tidak bertemu match, itu pasti ada selalu kayak penghadangan atau pelemparan bis. Oh, dihadang gitu Iya, ya betul. sama supporter lain tuh ya? Oknum lain dibilangnya, Iya. oknum lah, supporter dari kubu lawan. Nah, betul aja waktu pas sampai di tol Palikanci Cirebon, ada clash antara bus rombongan 10 menuju Stadion Manahan Solo itu. Bis ketiganya ini dapat serangan yang bertubi-tubi batu dari kiri kanan jalan itu mengenai kaca.
Oke. Saat kejadian Bang Fahri ada di bis keberapa? Bis ketiga kebetulan sama. Di bis yang ditempatin? Iya, yang sangat istilah katanya paling parah bang. Di antara bis-bis lain itu yang kaca kiri kanan itu pecahnya paling banyak. Dan ada korban juga, salah satu teman saya bang. Nah, saya nggak sebutin namanya ya bang ya, karena mungkin nggak enak ya. Privasi dong ya? Betul. Nah, waktu pas kejadian ini, karena kita masih tidur posisinya kan, belum sampai kan masih di perjalanan, kita untuk simpan istirahat tenaga lah untuk match nanti kan. Nah, nggak sengaja atau gimana, teman saya ini kena pecahan kaca dari bis itu, kena pelipis atau dari jidat sini bang. Oke. Dia berdarah, terus kita pada panik, seenggaknya takutnya kan dalam bang, ada kacanya nempel di sini nih, kita 5 cm lah bang. Dan masih saya bilang, wah langsung kondisi panik, ada perempuan juga, ada anak kecil, langsung turun semuanya untuk bersama-sama jalan bareng-bareng. Setelah itu kita sepakat untuk turun dari bis, melakukan konvoi bersama, jalan kaki sekitar 500 meter, sampai sudah berhenti timbukan batu, itu baru kita melakukan perjalanan lagi. Berarti abang dan rombongan bis-bis ini sempat turun nih? Betul, sempat turun untuk membalas ya bang, istilah katanya mencari nih, mencari dari mana titik sumbernya, tapi memang tidak ada. Nggak ketemu? Nggak ketemu, karena kan itu pembatas jalan dengan perumahan itu agak jauh bang. Oke. Nah, setelah kita sepakat tidak ada timbukan lagi dari pihak oknum ya, kita kembali ke bis. Ada kejadian nih bang, korban yang dimana itu depan, 2 seat dari depan saya ini, korban ya, teman saya ini, kita lihat kondisinya bang. Di situ masih nempel kaca di pelipisnya itu, dan darahnya itu kan mengucur bang, deras bang, sampai ke baju. Nah, setelah itu kita lakukan tindakan pencegahan seperti biasalah, kayak misalkan seadanya aja bang, yang namanya supporter kan, udahlah apa-apa kan, nggak masalah, cuma sekedar kayak gini doang, karena kan kita memang benar-benar supporter yang dalam arti bukan anak-anak cengeng ya, kena gitu ya bang. Sampai perjalanan menuju Stadion Manahan Solo, kita nggak langsung ke stadion bang. Nah, di saat itu kita istirahat di tempat Pasopati, yang dimana disediain tempat auditorium yang besar itu dekat Keraton Solo bang. Jadi ditampung di sana dulu nih? Iya. Jam berapa itu tiba sana bang? Sampai sana itu sekitar jam 11 siang bang, karena match kan sore 3:30 kan. Setelah kita sampai di auditorium itu, kita turun dari bis, istirahat sejenak, ada yang mandi, ada yang makan, ada yang ganti pakaian segala macam. Setelah 1 jam berikutnya, nah saya melihat si korban teman saya ini yang benar-benar itu benar-benar saya alamin beda banget. Dari awalnya ceria, ngobrol, aktif, dan segala macamnya, itu berubah drastis bang. Jadi hanya sekedar diam, dan disapa pun dia tidak merespon kayak seperti yang happy juga orangnya gitu. Nah, saya nggak ambil pusing, dalam arti mungkin karena capek juga, mungkin dia lelah juga, mungkin karena pelipisnya itu kan bocor ya, kena batu. Ini saya langsung lah sekitar kita, saya tinggalin teman saya ini, ngobrol, saya mandi, makan, persiapan mau ke stadion, karena mungkin 2 jam lagi kita akan berangkat ke stadion bang. Tapi setelah 15 menit kemudian, ada hal aneh bang yang terjadi di saat itu, benar-benar bikin suasana chaos bang. Bukannya tawuran antar supporter ataupun gimana, tiba-tiba teman saya yang menjadi korban pelemparan dari oknum itu mengalami kerasukan bang. Teriak-teriak, lari-larian sambil seperti orang yang marah-marah. Nggak lama kemudian, teman saya dari Jackmania juga mengalami kesurupan yang sama, lari-larian, marah-marah. Itu sekitar 10 orang lebih bang.
Setelah kejadian dari teman saya yang mengalami korban penimbukan dari oknum itu, nyamber bang. Dari awalnya yang pertama di kesurupan, nggak lama 3 menit kemudian ada lagi kesurupan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai suasana chaos. Suasana chaos, bingung, satu megangin yang ini tenaganya kuat, dipegangin 5 orang. Bayangin di situ kita ada ratusan orang, yang mana kesurupan itu 20 orang, jadi satu orang itu 5 orang megangin, kan suasana chaos banget bang. Posisi capek, harusnya kita happy kan menonton Persija, jadi seakan kok jadi kering gitu bang. Kok jadi kayak gini ya dalam hati saya. Ada apa nih kira-kira? Ternyata di situ dipanggil sesepuh itu bang, yang dimana kita ini berdekatan dengan Keraton Solo, tempat yang kita istirahat ini. Dipanggil, diobatin entah apa, yang dibacain mantra, dikasih air. Sebagian teman kita ini yang mengalami kesurupan massal ini, 20 orang ini sembuh bang. Tapi ada satu yang mungkin menjadi fokus kepada sesepuh ini, yang teman saya bang, yang menjadi korban. Oke, yang pelipisnya kena itu? Betul, yang bocor ini. Difokuskan ke sana, kenapa? Karena sudah dilakukan mediasi ataupun netralisasi bang, istilah kata-katanya, sudah diobatin, sudah dibaca-bacain, sampai airnya itu disempratin ke mukanya itu sampai diguyur tuh masih tetap mengalami kerasukan bang. Nggak kapok-kapok, nggak keluar-keluar gitu yang di dalam? Betul, nggak keluar-keluar, agak sedikit, hampir 20 menitan lebih bang. Nah saya kurang lebihnya itu kan kita langsung ada yang istirahat, sebagian ada yang nontonin. Kenapa nih? Jadi sebagai ada tontonan menarik lah kata-katanya. Wah, jadi hal yang tadinya mau senang-senang jadi ada hal ganjil nih. Apa nih tiba-tiba? Nah, ternyata teman saya ini orang Jakarta, orang Betawi, orang Betawi, bener-bener Betawi Medok lah ya. Medok bang, istilah katanya. Mau kemana lu tong, ibarat kata. Sampai bisa ngomong bahasa Jawa itu saya nggak percaya bang awalnya. Ngomong bahasa Jawa? Ngomong bahasa Jawa fasih, yang halus, bahasa Jawa bukan bahasa Jawa yang bisa dimengerti ya, istilah katanya kayak awam gitu. Ini bahasa Jawa halus bang, bahasa Jawa keraton istilah katanya ya bang. Itu saya sampai geleng-geleng, kok bisa ya dia bisa bahasa Jawa halus lagi bang, yang istilah katanya bahasa sopan. Setelah itu ternyata dia ngomong sambil mendesah bang, darah sampai 3 kali lebih, darah. Nah di situ baru si sepuhnya ngomong, ada darah dalam noda baju yang masih dipakai sama teman saya ini bang. Oh iya, darah. Saya baru ngeh bang, dia kan sebelumnya kan terkena lemparan kaca atau serpihan kaca dan mengakibatkan berdarah. Ya nama kita supporter kan, kita cuek aja bang, ada darah kayak baju kita kagak ganti 2 hari kan, kita namanya supporter kan, pede aja bang gitu kan. Apalagi pakai baju kesayangan bang Persija, pasti nggak bakal mau diganti bang, pasti bawa tiduran. Oh ternyata ada darah bang yang menempel di bagian sininya, ternyata ada banyak darah. Setelahnya disuruh sepuhnya untuk mengganti kostum, sembuh bang. Oh sempet diganti berarti bajunya? Sempet diganti, sebelumnya kan nggak diganti sama dia kan. Sempet diganti, suruh dibuka untuk menggunakan kostum yang lainnya, tapi tetap atribut Persija bang. Akhirnya sembuh bang teman saya, setelah dia diganti bajunya, tidak ada kejadian apapun. Kita menuju stadion, nonton Persija, full time kita menang, happy, semuanya berjalan dengan lancar. Kembali kita ke Jakarta itu nggak ada kondisi dan nggak ada hal segala macam rupa. Tapi ada lagi nih bang. Apa tuh? Setelahnya ini bang, setelah dari Solo kita pulang ke Jakarta melakukan aktivitas seperti biasanya itu di 2 hari berikutnya bang. Karena kan teman saya ini yang korban pelemparan dari oknum ini memang kebetulan satu koordinator wilayah bang, satu wilayah sama satu daerah saya, tuh ya? satu daerah. Temennya ini ngabarin ke saya, WA dari emaknya, ngasih tahu suruh saya datang ke rumahnya si korban, teman saya ini yang pelemparan. Saya bingung kan, tiba-tiba kok disuruh datang, penting
voice note emaknya manggil saya, Fahri, lu di mana? Tolong ke rumah gua, cepetan. Langsung dong saya otomatis, namanya saya lagi di rumah nyantai, saya OTW ke tempat beliau bang. Jalan kaki, benar. Beberapa menit saya nyampe, karena kan rumahnya kan nggak terlalu besar, jadi tuh saya langsung melihat kan dia itu lagi di ruang tamu, cuman kondisinya tatapan kosong, posisi lagi diam, bengong dan seperti orang lagi menghayal bang. Cuma saya panggil namanya, bro, nggak ada respon. Saya panggil lagi 2 kali, bro, ini capek kali bang ya, nggak ada respon juga. Saya berpikir dong, kenapa nih ya? Apa dia masih ada hawa sakit, ya kan? Karena bekas lukanya kan mungkin gimana. Tapi nggak mungkin juga, karena nih orang happy bang sebelumnya. Bahkan dia selalu mencari supaya kita ketawa, mencairkan suasana betul namanya. Orang Betawi kan nggak mungkin bang orangnya diem-diem aja kan. Nyablak lah. Istilah kata apa baik bikin lucu lah sama dia. Saya berpikir, lah kok kenapa nih orang? Ada yang aneh. Langsung nyokapnya, sini ke Fahri, sama kasih tahu. Nah, emang kemarin ini dia sebelumnya ini kenapa di Solo? Kok nggak cerita ke mama ada kejadian kesurupan? Kan namanya kita belum ketemu bang ya sama orang tua, kan belum sempat cerita. Dan juga kayak seakan-akan kalau kejadian hal yang udah terlalu terjadi ya udah bang, nggak mungkin saya ceritain lagi gitu bang, dan nggak penting menurut saya bang. Tapi di sini beda bang, ternyata ada hal yang penting dan sangat riskan, saya ceritain ulang. Ya ceritain lagi bang. Iya, waktu pas kemarin itu nyampe sampai Solo kan kita nggak nyampe, disediain auditorium sebelah keraton Solo dan semua istirahat. Nggak lama si korban mengalami kerasukan. Tahu nih, saya cerita sama mamanya, iya mah kerasukan. Nah, cuman di antara kerasukan masalnya ini, di antara 20 lebih orang Jackmania ini, yang paling susah disembuhkan ya si korban bang. Saya ceritain dong sama mamanya apa adanya. Setelah itu, ternyata korban masih menggunakan kostum yang ada darahnya. Terus ngomong Jawa fasih, dan bahasa Jawanya bahasa Jawa yang sopan, yang bener-bener kita orang awam tuh kurang mengerti bang bahasa Jawanya itu. Bisa ya, kata mamanya. Oh, terus gimana lagi tong? Ya kan? Ya udah, akhirnya setelah diganti baju yang noda darahnya itu dibuka dan pakaikan baju lagi yang baru lagi, nggak lama sembuh mah, seperti bilang itu. Terus ya udah, orang pada bilang kayak, oh udah sembuh nih, udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung dong Pari ke stadion nonton Persija, pulang, ya Pari pikir nggak ada apa-apa lagi. Enggak, ini kayaknya ada yang beda. Nih lu lihat nih temen lu, dari kemarin setelah nonton Persija ke Solo sampai sekarang 2 hari, keadaannya cuma kosong, tatapannya kosong, bengang-bengong, dan kadang-kadang suka aneh bang, nggak ngerespon dengan apa yang kita bicarain. Oh bisa gitu ya man. Akhirnya saya hubungi teman saya Pasopati yang ada di Solo, minta tolong untuk cari si sesepuhnya ini bang, nomor kontaknya. Singkat cerita kita komunikasi, besokannya kita ada rencana suruh datang lagi ke tempat sana bang, untuk menetralisasi korban ini. Yang mungkin dalam arti ya, saya kurang paham ya istilah kata namanya, ada ketempelan ataupun masih belum lepas lah istilah katanya dari rohnya yang masih menggangguin teman saya ini, untuk kembali datang ke tempat sebelumnya. Oh, balik ke Solo gitu? Betul bang, dengan berat hati bang, kan namanya baru capek kan, baru kemarin ke Solo 2 hari yang lalu, nyampe Jakarta besokannya ke Solo lagi bang, kan PR bang ibarat kata. Mau nggak mau karena kondisi urgent, dengan kondisi teman saya kayak gini, ya mau nggak mau lah saya temenin lagi ke Solo. Berangkat lagi sampai Solo, akhirnya kita ke tempat lagi yang pertama kali kita singgah waktu sampai di Solo, sebelah keraton auditorium. Nah, ngamuk lagi bang pas sampai sana bang,
Bang Fahri kesana sama siapa aja nih? Nah, saya ke sana sama mamanya, sama korban, saya dan abangnya. Berempat berarti? Berempat. Kita naik bis bang, bayangin bang, dari Jakarta ke Solo untuk pribadi. Gila. Naik bis. Bawa orang kerasukan naik bis? Cuman posisinya cuman karena kosong dan nggak bisa diajak ngobrol ya, kita anggap ya bawa orang biasa lah, kita nggak mungkin bilang-bilang juga. Akhirnya PR bang, namanya bisnya lama, ngantri, macet, katanya nggak kayak biasanya gitu. Udahlah, hadapin aja lah demi teman saya kan, supaya sembuh nih, supaya normal lagi bang. Nyampe lah kita di Solo dan dijemput sama Pak Sopati dari supporter Solo juga ada, menuju ke auditorium yang awalnya kita singgah di Solo pertama. Nyampe sana saya ngobrol dengan sesepuh, saya jelaskan kondisi teman saya, si korban ini hanya dipanggil kadang-kadang tidak respon, kadang respons, kadang suka bengong. Saya jelasin kenapa ya kok masih sama seperti awal yang kemarin baru datang, bengong, tatapan kosong dan nggak bisa diajak ngobrol bang. Setelahnya si kuncinya bilang ya udah kita balik lagi ke tempat awal semula. Nah ternyata si korban ini mengalami kerasukan kembali bang. Aktif bang, aktifnya lebih kayak seakan-akan meronta-ronta bang, kayak orang mosing gitu gimana bang ya, mukul-mukul segala macam ini, sambil ngomong lagi bang, kembali ke awal yang kesurupan itu, mengucap darah, darah, darah sampai 3 kali lebih. Lama tuh bang kesurupan bang, hampir 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih kita kecapean bang, sudah katanya. Ada bahkan 10 orang itu gantian 5 orang gitu, sampai semuanya itu tenaga kita udah habis, udah capek. Wah, kok belum selesai bang? Kayak seakan-akan gitu lari putaran GBK itu kita 3 putaran tuh lebih capek. Itu bang, megangin doang padahal tuh bang ya. Tenaganya kuat banget saya bilang. Itu 10 orang. Sampai selesai 1 jam setengahnya itu, entah apa yang diucapin sama sepuhnya itu. Nah, teman saya akhirnya kembali normal bang. Normal, dan kita harus nginep lagi sampai 3 hari bang. Melakukan ritual-ritual yang disuruh sama sepuhnya ini, ada hal-hal yang menurut kita ini dibilang ganjil. Ya saya nggak bisa ceritain lah bang ya ritual-ritual itu apa. Mungkin saya bilang ritual itu ya nggak masuk logika lah bang. Tapi demi teman saya sembuh ya, menurut saya ya oke lah. Mungkin berbeda bang dengan ajaran agama saya, dengan ini ya udah dilakukan aja supaya sembuh, supaya kembali normal. Walaupun ya bang, ada hal ritualnya itu yang menurut saya itu yang nggak masuk logika dan nggak nyangka kok bisa sampai kayak gitu ritualnya bang ya. Nah disinilah saya pikir ya udah apa-apa lakuin aja gitu bang. Kalau boleh tahu ritualnya apa sih bang? Waduh bang, kalau ritualnya itu saya nggak bisa nyebutin nih bang. Oke, apa itu pijakan dari narasumber nih, kita nggak maksa. Betul, karena mungkin bisa bersifat takutnya saya salah bicara atau kalau ngomong sensitif bang ya. Sensitif banget bang. Ya, karena kan bayangin itu kan di keraton bang, kondisinya ritualnya. Ada hal-hal yang nggak mungkin bisa kita publish juga. Yang di luar nalar kita itu mungkin kok bisa ya sampai ritual kayak gitu bang. Itu yang terjadi pada saat itu bang Fahri hanya yang penting teman saya hanya sekedar pengen sadar, sembuh, kembali normal. Iya. Itu juga emaknya sampai nangis-nangis katanya. Penting usahanya ini ya bang. Betul. Ya. Walaupun sih, kita harus melakukan hal yang menurut kita itu yang di luar nalar manusia. Oke, tapi tetap meyakini itu bang ya. Dengan ya mau nggak mau bang, karena kan kita ada hal kebaikan, betul ya? Ada tujuan, ada kebaikan. Dan apalagi yang harus kita upayakan supaya teman kita ini sembuh ya cuman salah satu caranya cuman ya mengikuti apa yang kata sesepuh itu. Dan singkat cerita, teman saya normal. Ada dalam hati saya itu untuk bertanya, penasaran bang, kira-kira hal apa yang membuat teman saya itu sampai berbalik dari hal seperti biasanya, dari yang pertamanya periang, happiness dan segala macam, nyablak lah ya kata, sampai bisa pendiam bang. Saya sampai kaget itu orang namanya nyablak segala macam,
mencairkan suasana. Tiba-tiba kok jadi pendiam dan dingin gitu bang. Saya tanya langsung bang ke sesepuhnya ini, karena masih dalam kondisi dekat lah kadernya. Kalau boleh tahu, kira-kira yang membuat teman saya itu seperti itu apa ya? Kan manggilnya mbah. Oke mas. Nah, teman sampean itu menggunakan baju yang ada noda darahnya, yang dimana kawasan yang kalian tempati itu dekat dengan keraton, kawasan sakral, dan banyak penghuni dan ataupun ya makhluk astral yang kasat mata itu menyukai dengan bau-bau anjir ataupun darah bang. Nah jadi waktu pas dia ganti baju kan, selesai itu ganti baju kan sembuh bang teman saya. Saya pikir sembuh, ternyata belum sepenuhnya sembuh bang. Masih ada hal mistis yang melekat pada teman saya bang. Oh, jadi masuk nih sama dengan perkataan sepuh yang mengatakan tempat di mana kita tinggal waktu awal pertama sampai di Solo itu kan dekat keraton bang. Oke. Yang dimana ya banyak makhluk astral yang kuat bang, energinya itu yang kita bilang itu ya raja-raja dari bahkan dari abad-abad sebelumnya itu yang energinya kuat banget. Karena menggunakan baju yang masih ada noda darahnya, mungkin ya bang, mungkin makhluk astral setempat itu menyukai teman saya, bahkan kata sesepuhnya pun ingin diajak ke alam yang berbeda bang. Wow. Tuh, saya sampai kok bisa ya supporter Jackmania misalkan itu sampai dibawa ke sana tuh, maksudnya apa istimewanya gitu bang dari supporter Jackmania? Kita kan sekedar supporter yang pengen happy, kok bisa sampai ke bawah ya karena menggunakan baju yang bercak darahnya. Oke. Itu banget ya. Tapi mohon maaf nih Bang Fahri, Iya. kenapa sampai kasusnya ini berlanjut sampai di rumah nih, bahkan sampai di Jakarta nih? Iya. Emang bajunya yang waktu yang masih berlumur darah itu nggak dibuang atau dibawa tuh ke rumah? Oke, waktu pas kemarin ganti baju kan yang gantikan teman saya bang. Oke. Nah, pas saya tanya ke teman saya ini, bajunya dia lupa bawa bang, ditinggalin di tempat sela-sela mana gitu bang, disembarangin gitu bang. Oke. Nah, saya masuk juga, teman saya juga lalai nih bang. Iya, iya. Lupa istilah katanya, setelah ganti baju dia taruh mana, mungkin nggak dipindahin dengan yang sebenar-benarnya harus dipindahin, dicuci, ketinggalan bang ke tempat sana bang. Oh, itu kenapa penyebabnya? Jadi penyebabnya maksudnya ya? saya juga kurang paham dengan teman saya juga, mungkin saking euforinya mau nonton Persija jadi sampai lupa, sampai nggak diurusin itu baju yang ada noda darahnya bang. Berarti nggak ketemu tuh bajunya? Bajunya nggak ketemu sampai sekarang bang. Tapi alhamdulillahnya udah normal ya? Alhamdulillah dengan proses panjang dari Jakarta ke Solo lagi kan PR bang. Iya, 3 hari malah ya? 3 hari kita ngelakuin ritual lagi bang. Kita ada sekitar seminggu lah bang di Solo bang. Oke. Melakukan ritual yang di luar nalar manusia, menurut saya itu ekstrim sekali bang. Ya mungkin udah kearifan lokal budaya sana kali bang ya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa lah bang. Seenggaknya teman saya alhamdulillah sembuh, bisa kembali normal. Ya intinya itu aja sih bang. Luar biasa nih. Jadi Iya bang. ucapan makasih juga ya untuk sesepuh sana ya yang udah mau membantu ya bang ya. Satu itu, kedua sama ucapan terima kasih Pak Sopati bang. Betul. Sama teman-teman Pak Sopati yang udah membantu terima kasih ya. banyak Pak Sopati PGK banyak di sana, Lab Prapto. Kalau nggak ada mereka Iya. nih nggak bisa ketemu sama sesepuh sana ya. Betul bang, karena untuk komunikasi kan kemana bang? Betul betul. Kita namanya supporter tamu dari Jakarta ke Solo, nggak tahu daerah sana, nggak tahu siapa yang harus dihubungi kan. Kalau nggak ada mereka itu kita kurang tahu bang. Teman saya mungkin sampai sekarang kali masih pelangap-pelongo, masih bego katanya. Tapi sekarang temannya masih ada nih? Masih ada bang. Masih ada? Masih Udah ada. normal? Kalau dia nonton ya bro, lu lihat tuh kemarin tuh bego. Oke, buat teman Bang Fahri yang mungkin nonton ya. Iya. Nih, Bang Fahri keren nih, udah mau ngebantuin abang bro dari Iya, namanya Jakarta teman, ke Bang. Solo. Alhamdulillahnya usahanya membuahkan hasil. Nggak sia-sia Bang Fahri ya. Alhamdulillah bang. Dan Persija menang ya waktu pertandingan? Menang, alhamdulillah. Ada Pak Jokowi juga datang bang, bagi-bagiin 10 kemeja kotak-kotak. Waduh. Oh, jadi waktu itu momennya pas Bapak Jokowi masih jadi wali kota ya di sana ya? Betul, waktu pas Pak Jokowi masih Kampanye menjabat nih. wali kota Solo dan beliau ada kemungkinan untuk mencalonkan sebagai gubernur Jakarta, dan beliau membagikan ke
anak-anak di Jackmania 10 baju kotak-kotak. Oke. Itu momennya pilkada lah ya, Momen pilkada dan terselubung juga, Pak. Oke. Ya seperti itulah ya, Iya, politik Bang. ya. Betul. Oke. Bang Fahri, terima kasih banyak. Sama-sama, Fahri Bang sudah Arya. mau datang Makasih ke banyak juga udah studio ngundang di kita. sini. Makasih banyak Bang Fahri. Sama-sama, Bang Arya. Bang, sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Alhamdulillah sekarang sibuknya supir, Bang. Supir. Iya, driver. Bawa mobil apa nih? Saya bawa mobil biasa sih, Bang, cuma bawa orang aja, Bang. Orang. Wah, ada kejadian-kejadian yang horor nggak? Ada sih, Bang, kejadian horor yang menurut saya ini hal-hal ganjil di luar logika, tapi merinding saya, Bang. Jangan dulu ya. Nanti aja, Bang, ya. Nanti aja ya. Oke, Bang, baik, Oke, Bang. buat teman-teman yang penasaran dengan kisah horornya Bang Fahri semasa menjadi supir, bukan semasa sih, di saat menjadi supir pribadi, Ya. yang penasaran dengan kisahnya seperti apa, jangan lupa nanti habis di sini komen kalau pengen Bang Fahri undang kembali di Oke. channelnya Titik Koma. Dan buat kamu juga nih, buat kamu gitu. Dan buat kalian juga nih yang mau jadi narasumber seperti Bang Fahri, gue nggak bosan-bosan ngingetin kalau kalian mau jadi narasumber langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan jangan lupa saksikan terus Titik Koma di setiap hari Senin dan Kamis di jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Betul. Mampir-mampir juga ke sosial media kita, ada TikTok sama Instagramnya Titik Koma. Bang Fahri punya Instagram nggak? Saya punya. Nih buat Instagram. teman-teman cewek-cewek yang mau kenalan sama Bang Fahri nanti Iya, bisa langsung baik. aja ke Instagramnya Bang Fahri. Apa Bang Instagramnya Bang? Instagramnya Fakhrizky. Fahrizky. Iya, betul. Nanti boleh gue cantumin di deskripsi. Boleh, Bang. Kali aja ada cewek-cewek yang mau kenal Bang Fahri ya kan? Nah, Atau boleh. cowok-cowok ya. Boleh juga. Oke Bang Fahri sekali lagi terima kasih banyak Bisa Bang ya. aja. Sama-sama, Bang Jack. Arya. Mania. Oke teman-teman, gua Jonaria dan Bang Fahri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.